adalah 6,5 meter, maka keliling segitiga KLM adalah cara penyelesaiannya. Keliling segitiga KLM bisa dicari dengan menjumlahkan ketiga sisinya. Berarti kita cari terlebih dahulu panjang sisi LM menggunakan teorema Pythagoras. KL kuadrat ditambah LM kuadrat sama dengan KM kuadrat. LM kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi KL kuadrat. LM kuadrat sama dengan 6,5 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat. LM kuadrat sama dengan 42,25 dikurangi 6,25. LM kuadrat sama dengan 36. LM sama dengan kurang lebih akar 36. LM sama dengan kurang lebih 6. Ingat ya, kita pilih yang tandanya positif, karena panjang sisi nggak mungkin negatif. Jadi, panjang sisi LM adalah 6 meter, sehingga keliling segitiga KLM adalah KL ditambah LM ditambah KM, sama dengan 2,5 ditambah 6 ditambah 6,5 sama dengan 15 meter. Sekarang, hubungan teorema Pythagoras dengan jenis segitiga. Misalkan nih, kita punya segitiga dengan A, B, dan C merupakan sisi-sisi segitiga tersebut. Maka sisi A, B, dan C dapat membentuk segitiga dengan 3 kemungkinan. Di antaranya, jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku, tetapi segitiga tumpul. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku, tetapi segitiga lancip. Jadi, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita juga dapat menentukan apakah ketiga barisan bilangan dapat membentuk segitiga siku-siku atau tidak. Contoh soal. Diketahui sisi-sisi sebuah segitiga yaitu A 10, B 8, dan C 22 dengan menguadratkan sisi miring dan jumlahkan kuadrat sisi lainnya. Maka diperoleh C kuadrat sama dengan 22 kuadrat. C kuadrat sama dengan 20 kuadrat adalah 484. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat adalah 100. Ditambah 8 kuadrat adalah 64. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 164. Karena 164 lebih kecil dari 484 atau A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil C kuadrat atau 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat lebih kecil dari 22 kuadrat. Maka segitiga ini bukan termasuk segitiga siku-siku, melainkan segitiga tumpul. Selanjutnya ke triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah pasangan 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, dan berlaku kelipatannya. Triple Pythagoras ini bisa membantu kita untuk menentukan mana kumpulan bilangan yang termasuk segitiga siku-siku dengan cara yang lebih cepat. Oke, supaya kamu nggak bingung, kita masuk ke contoh soalnya aja ya. Misalnya nih, diketahui segitiga dengan panjang sisi-sisinya yaitu 6, 8, dan 10.
Nah, menurut kalian, apakah ketiga sisi tersebut merupakan triple Pythagoras? Jawabannya iya, karena 6, 8, dan 10 merupakan kelipatan dari 3, 4, dan 5. Alhasil, segitiga tersebut pasti merupakan segitiga siku-siku. Cepat kan ya? Ternyata mudah ya cara menentukan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras itu. Sekian ya dari saya. Nah teman-teman, gimana video pembahasan tadi? Seru kan? Ternyata matematika nggak sulit ya. Dan inti dari matematika bukanlah membuat hal sederhana menjadi rumit, akan tetapi membuat hal rumit menjadi sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor siji prestasi ini, mau siji sekolah.